Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dosen Kumat, dosenku matematika. Kali ini kita akan mempelajari tentang pengaruh subsidi terhadap kesejahteraan. Pada video sebelumnya, kita telah mempelajari tentang pengaruh pajak terhadap kesejahteraan. Berbanding terbalik dengan pajak, subsidi akan mengurangi harga yang ditawarkan sehingga akan menggeser kurva penawaran ke kanan. Nah, kalau kurva bergeser ke kiri karena pajak, maka kurva akan bergeser ke kanan karena subsidi. Sedangkan kurva permintaan tidak bergeser. Hal ini akan menyebabkan harga keseimbangan turun dan juga kuantitas atau jumlah keseimbangannya naik. Jika fungsi penawaran setelah pajak disimbolkan dengan QST, maka fungsi penawaran setelah subsidi disimbolkan dengan QSS. Setelah disubsidi, maka fungsi permintaan akan tetap, sedangkan fungsi penawaran akan bergeser ke kanan. Nah, sekarang kita akan ke fungsi permintaan dulu. QD adalah fungsi permintaan. Jadi fungsi permintaan sama dengan, ini bentuk umumnya adalah A dikurang B dikali P. Karena fungsi permintaan akan tetap, maka QD setelah subsidi juga akan tetap A dikurang B dikali P. Setelah subsidi, maka harga atau price itu akan turun. Oleh karena itu, ketika teman-teman menemukan persamaan PS sama dengan QS dikurang C dibagi D, maka persamaan PSS-nya atau harga penawaran setelah subsidinya sama dengan QS dikurang C dibagi D dikurang S. Selanjutnya, sedangkan jumlahnya atau kuantitinya itu akan naik. Ketika kita menemukan fungsi penawaran QS sama dengan C ditambah D dikali PS, sehingga fungsi penawaran setelah subsidinya sama dengan C ditambah D dikali P ditambah S. Kita langsung ke contoh soal. Fungsi penawaran suatu barang ditunjukkan oleh persamaan QD sama dengan 50 dikurang P. Sedangkan fungsi penawarannya negatif 10 ditambah P. Terhadap barang tersebut akan dikenakan subsidi sebesar 6 per unit. Hitunglah harga dan jumlah keseimbangan pasar sebelum subsidi. Yang kedua, harga dan jumlah keseimbangan pasar setelah subsidi. Telah diketahui pada video-video sebelumnya, keseimbangan pasar sebelum terjadinya subsidi dan pajak adalah 20,30. Jadi kita masih menggunakan soal yang sama dengan video sebelumnya ya. Maka harga keseimbangan pasarnya ada di 30 dan jumlah keseimbangan pasarnya 20. Atau bisa kita simbolkan harga keseimbangan pasarnya adalah PE sama dengan 30 dan jumlah keseimbangan pasarnya adalah QE yaitu 20. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu keseimbangan pasar setelah subsidi. Telah kita ketahui bahwa QD atau fungsi permintaan itu tetap atau tidak bergeser ya.
tetap. Maka QD setelah subsidi akan sama dengan QD sebelum subsidi, yaitu 50 dikurang P. Sedangkan QS atau fungsi penawarannya akan bergeser ke kanan. Oleh karena itu, QS atau fungsi penawaran setelah subsidi atau QSS sama dengan C ditambah D dikali P ditambah S. C ini kita dapatkan dari sini. Jadi negatif 10 adalah C. Maka kita tuliskan QSS sama dengan negatif 10. Ya, ini negatif 10-nya adalah C. Kemudian ditambah dengan D. Sebenarnya di depan P ini ada angka 1. Nah, inilah D-nya. Jadi D itu adalah koefisien dari price. Nih, D-nya kita ganti 1. P-nya tetap P ditambah S atau subsidi. Subsidinya adalah 6. Maka kita ganti S-nya ini dengan 6. Sehingga QSS sama dengan negatif 10 ditambah 1 dikali P, juga 1 dikali 6, 1 dikali PP, kemudian 1 dikali 6, 6. Maka QSS sama dengan negatif 10 ditambah 6 adalah negatif 4 ditambah P. Atau bisa kita rubah jadi P dikurang 4. Kita tulis kembali fungsi permintaan dan juga penawaran setelah subsidi. QDS atau fungsi permintaan setelah subsidi sama dengan 50 dikurang P. Sedangkan QSS atau fungsi penawaran setelah subsidi sama dengan P dikurang 4. Untuk mengetahui titik keseimbangan pasar, maka kita membutuhkan hukum keseimbangan pasar. Yaitu QD sama dengan QS atau jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran. Karena kita mau mencari titik keseimbangan pasar setelah subsidi, maka hukum keseimbangan pasarnya yang digunakan adalah jumlah permintaan setelah subsidi sama dengan jumlah penawaran setelah subsidi. Kita tuliskan kembali, QDS sama dengan QSS. QDS sama dengan 50 dikurang P. Maka kita ganti QDS-nya dengan 50 dikurang P. Sama dengan QSS. QSS-nya adalah P dikurang 4, maka kita ganti QSS-nya dengan P dikurang 4. Jadi 50 ditambah 4, negatif 4, pindah ke ruas kiri, jadi positif 4, sama dengan negatif P pindah ke ruas kanan menjadi positif P. Tulis dulu P-nya, kemudian yang ini pindah jadi plus P. 54 sama dengan 2P. 2P sama dengan 54. P sama dengan 54 dibagi 2. P sama dengan 27. Lalu, kita ambil salah satu dari kedua persamaan ini. Bisa teman-teman pilih salah satu. Saya mau menggunakan QD sama dengan 50 dikurang P. Sehingga Q sama dengan 50 dikurang P-nya adalah ini. Ya, P-nya kita ganti yang ini, sehingga
50 dikurang 27. Jadi Q sama dengan 23. Sehingga didapatlah titik keseimbangan pasar atau equilibrium 23,27. Sehingga harga keseimbangan pasar setelah subsidi atau PES adalah 27. Sedangkan jumlah keseimbangan pasar setelah subsidi atau QES adalah 23. Terjawab sudah pertanyaan nomor 2, yaitu PES atau harga setelah subsidi 27 dan QES atau jumlah setelah subsidi adalah 23. Selanjutnya, kita akan menghitung subsidi yang dinikmati oleh konsumen dan juga produsen. Subsidi yang dinikmati oleh konsumen disimbolkan dengan SK atau subsidi konsumen. Yang rumusnya adalah harga pada keseimbangan pasar dikurang dengan harga keseimbangan pasar setelah subsidi. Maka SK atau subsidi yang dinikmati oleh konsumen sama dengan keseimbangan pasar tadi kan ada di 20,30, maka price-nya adalah 30. Kemudian setelah diberi subsidi, keseimbangan pasarnya berubah menjadi 23,27. Maka harga keseimbangan pasar setelah subsidinya adalah 27. Sehingga subsidi yang dirasakan atau dinikmati oleh konsumen ada 3 per unit. Sedangkan subsidi konsumen total yaitu subsidi konsumen dikali dengan kuantitas pada keseimbangan pasar setelah subsidi. Subsidi yang dinikmati konsumen ada 3, kemudian dikali dengan kuantitas setelah subsidi yaitu 23, maka subsidi konsumen totalnya adalah 69. Selanjutnya, subsidi yang dirasakan atau dinikmati oleh produsen yang biasa kita simbolkan atau kita singkat dengan subsidi produsen SP itu adalah subsidi total dikurang dengan subsidi yang sudah dinikmati oleh konsumen. Sehingga SP sama dengan subsidi totalnya tadi adalah 6 dikurangi dengan subsidi konsumen adalah 3 per unit, maka subsidi produsennya adalah 3 per unit. Sedangkan subsidi produsen total adalah subsidi produsen dikali dengan jumlah keseimbangan pasar setelah subsidi, maka 3 dikali dengan 23 yaitu 69. Selanjutnya, jumlah subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Jumlah subsidi yang diberikan oleh pemerintah dapat dihitung sebanyak, kita simbolkan dengan S, subsidi yang diberikan dikali dengan jumlah keseimbangan pasar setelah subsidi. Sama dengan subsidinya yang diberikan pemerintah tadi kan 6, dikali dengan jumlah keseimbangan pasar setelah subsidi ada 23, maka 6 kali 23 adalah 138. Jadi jumlah subsidi yang diberikan oleh pemerintah
sebesar 138. Cukup sekian materi kita kali ini. Jangan kemana-mana, tetap di dosen Kumat, dosenku matematika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.